Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rahmah dengan NIM 210605110007. 3 digit NIM terakhir saya 007 dari kelas pemrograman mobile kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS. Di sini proyek UAS saya berjudul News App, yaitu aplikasi berita yang terdiri dari banyak berita, kategori berita seperti sepak bola, olahraga, hukum, politik, dan sebagainya. Jadi langsung saja saya mendemonstrasikan proyeknya. Nah, halaman yang sudah kita lihat ini, di sini adalah halaman home. Di sini ada tulisan "Selamat datang di aplikasi News". Aplikasi ini memberikan informasi terbaru dan menarik seputar berita. Nah, untuk codingan halaman home sendiri ada di sini. Di sini pakai stateless widget. Nah, ini tentang ini dituliskan ya teksnya. Selamat datang di aplikasi News. Ini juga teks untuk menampilkan aplikasi ini memberikan bla 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 seperti yang sudah ditunjukkan di sini. Kemudian di sini juga ada button mulai. Nah, button mulai ini navigasinya ketika kita klik, maka dia akan menampilkan ke halaman selanjutnya, yaitu dia mengarah ke halaman kategori. Nah, halaman kategori ini juga termasuk dashboard. Halaman dashboard dan kategori dijadikan satu. Nah, ini tampilannya. Di sini ada tulisan News App di atas, kemudian di sini ada kolom search bar, lalu di sini ada icon profile. Lalu di bawahnya di sini ada di body-nya dia terdapat tulisan kategori berita, kemudian di sini ada foto-foto kategorinya, kemudian di sini ada button-button dari kategori berita tersebut. Nah, codingannya adalah yang ini. Jadi dia stateless widget, lalu di bagian app bar-nya dia akan menampilkan tulisan news app, icon person sama icon search. Kemudian di sini di bagian bawahnya dia menunjukkan untuk bagian search bar-nya. Kemudian di bawahnya sini di bagian body container dia menampilkan tulisan kategori berita. Kemudian di sini ada foto-foto yang saya ambil dari internet untuk ditampilkan di kategori berita di atas button kategorinya ini. Kemudian ketika saya pilih salah satu kategori beritanya, misal saya pilih olahraga, kemudian dia akan menampilkan list-list dari berita tentang olahraga. Nah, ini codingannya ada di sini, home strip news. Ini adalah codingan untuk menampilkan list dari data-datanya. Begitu. Jadi di sini kita bisa pilih berita mana yang mau kita lihat. Kemudian kalau misalnya kita klik salah satu beritanya, kemudian dia akan menampilkan halaman detail news. Detail news dari berita yang kita pilih tadi itu yang ditampilkan adalah judul. Yang pertama adalah thumbnail fotonya, kemudian yang kedua adalah judul, yang ketiga adalah deskripsi sama date-nya tadi. Publish date-nya kapan. Nah, halaman detail news sendiri ini codingannya ada di sini. Dia begini. App bar-nya ada tulisan detail news. Di bagian app bar-nya ada begini. Ini untuk pengaturan background-nya. Di sini ada padding-nya. Kemudian di sini ada detail news ditampilkan di bagian sini, center. Kemudian di sini ada kontainer untuk beritanya ini. Begitu. Kemudian mengapa ini detailnya hanya segini? Karena di sini deskripsinya hanya sedikit yang ditampilkan, karena dari data API-nya pun hanya sedikit deskripsi yang ditampilkan. Kemudian saya akan tunjukkan deskripsi dari API-nya. Di sini ada, nah ini adalah data yang saya ambil.
Di sini ada berita yang terbaru, bisa kita lihat ini linknya seperti ini, fotonya, lalu ada title, kemudian ada publikasi date, kemudian ada description. Nah, description-nya hanya dituliskan seperti ini, titik-titik, jadi tidak panjang dan tidak lengkap. Nah, ini ada banyak berita yang bisa kita ambil dari sini. Nah, di sini ada politik. Tadi saya mengambil politik, hukum, ekonomi. Nah, ini yang politik. Masih loading. Yang hukum juga masih loading sama. Tapi isinya sama saja, yaitu seperti ini. Link, title, update, description, dan thumbnail. Nah, seperti ini. Ini adalah berita yang politik, ini adalah berita yang hukum. Memang tidak lengkap dituliskan deskripsinya. Kemudian di sini ada model, namanya news art. Ini adalah data-data yang ditentukan apa saja, yaitu link, title, update, description, dan thumbnail. Seperti yang ada di sini tadi. Kemudian di sini ada codingan untuk navbar. Navbar ini untuk bagian bawahnya yang seperti ini. Kemudian di sini ada servisnya. Servisnya ini dia mengambil data keseluruhan. Data keseluruhannya itu yang ini tadi, yang awal. Kemudian dia terpisah kategori-kategorinya kan. Nah, dia mengambil data dari sini. Kemudian di sini plus kategori. Nah, ini kategorinya ada beberapa aja yang dipilih. Jadi tidak semua kategori yang ada di data API-nya itu tidak saya masukkan. Nah, begitu kurang lebihnya. Mohon maaf dari presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.